Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Panji Putro Rusmono dari kelas PJKRB tahun 2024 dengan NIM 24060230043. Di sini mohon izin untuk menjelaskan penugasan terkait dengan media pembelajaran pendidikan jasmani melalui media PPT. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Pada hari ini kita akan mempelajari atau mendalami lagi apa sih berenang itu dan apa yang dimaksud berenang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mohon izin di sini saya akan membawakan untuk fase SMA kelas 11. Baik, dalam pembelajaran hari ini kita harapannya untuk nanti pada saat akhir fase pembelajaran, untuk peserta didik yang pertama mampu memahami konsep aktivitas renang sebagai bagian dari kebugaran jasmani dan keselamatan diri. Yang kedua, keselamatan atau menganalisis teknik dasar berbagai gaya renang, yaitu dari gaya bebas, gaya dada, punggung, dan kupu-kupu. Kemudian mempraktekkan keterampilan renang dengan koordinasi gerakan yang efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi kesalahan gerak serta memperbaiki teknik renang secara mandiri. Dan yang kelima, peserta didik mampu menerapkan prinsip keselamatan dalam aktivitas air. Lanjut. Nah, apa sih berenang itu? Jadi, buat teman-teman semuanya atau siswa semuanya, air itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikuasai. Karena sejujurnya kita berada di dalam air itu bukan diri kita yang tenggelam, tapi bagaimana kepercayaan atau pengenalan kita terhadap air dan pengenalan diri kita saat turun ke air itu seperti apa. Dan untuk berenang sendiri, arti dari berenang merupakan suatu kegiatan olahraga dan rekreasi yang melibatkan pergerakan tubuh di dalam air menggunakan berbagai teknik nih teman-teman. Nah, kemudian untuk renang sendiri dapat dilakukan untuk berolahraga, berkompetisi, berrelaksasi, dan keselamatan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk berenang itu sangat banyak manfaatnya dan juga sangat bisa diikuti oleh banyak kalangan dari kalangan anak-anak, usia remaja, usia dewasa, kemudian usia lanjut masih bisa untuk mengikuti renang karena berenang sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan gitu. Kita lanjut. Oke, untuk sejarah renang sendiri, renang itu sudah ada ternyata sudah ada dari sejak Mesir kuno sekitar 2500 Masehi. Nah, renang sendiri dulu itu berfungsi sebagai keterampilan bertahan hidup dan pelatihan bagi para prajurit, teman-teman. Olahraga ini menurun selama abad pertengahan karena masalah kebersihan, tetapi bangkit kembali pada masa Renaissance dengan fokus pada kebugaran. Abad ke-19 kita mulai menyaksikan pengorganisasian renang yang kompetitif, termasuk pembentukan National Swimming Society pada tahun 1837 dan debutnya di Olimpiade Modern nih pada tahun 1896. Nah, di situ teknik-tekniknya mulai berkembang dan memperkenalkan gaya renang seperti yang teman-teman mungkin tahu atau pada kalangan umum biasanya itu ada gaya bebas dan gaya kupu-kupu. Kemudian seseorang pada zaman itu eh, menjadikan renang itu sebagai aktivitas rekreasi dan kompetitif yang populer di seluruh dunia hingga saat ini. Gitu. Oke lanjut. Nah, ada yang tahu nggak nih? Dalam berenang itu ada beberapa gaya. Oke,
Jadi dalam berenang itu ada 4 gaya nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada renang gaya bebas atau gaya crawl. Renang gaya bebas sendiri atau sering disebut sebagai gaya crawl merupakan gaya renang yang paling cepat dan paling sering digunakan dalam perlombaan nih. Pada gaya ini, posisi tubuh berada pada keadaan terlungkup dan sejajar dengan permukaan air. Jadi kenapa ini dilakukan? Karena untuk meminimalkan hambatan begitu. Karena gerakan kaki dilakukan secara naik turun dan bergantian yang berasal dari panggul, bukan dari lutut, sehingga menghasilkan dorongan yang stabil. Sementara itu, gerakan tangan dilakukan secara bergantian dengan pola tangan memutar, dimulai dari masuknya tangan ke dalam air atau entry, kemudian melakukan tarikan atau pull, ini melakukan tarikan, jadi gini, kemudian dorongan, push. Jadi tahapannya masuk ke air, entry, kemudian tarikan, dorongan, push, dan kembali lagi ke atas itu namanya recovery. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama itu masukkan tangan ke dalam air, kemudian tarikan atau pull, dorongan atau push, hingga kembali ke atas permukaan air atau recovery. Terus untuk teknik pernapasan sendiri dalam gaya bebas itu dilakukan dengan cara memiringkan kepala ke samping. Jadi tangannya itu seperti ini, kemudian miring begini dengan posisi telinga ditempelkan ke bahu. Karena apa? Agar tidak terlalu banyak air yang masuk. Jadi tinggal kalian posisi miring, kemudian tarik lagi gini, kemudian lurus lagi. Oke. Pokoknya pengambilan nafas harus dilakukan secara cepat dan efisien. Karena apa? Karena agar kita tidak banyak menghirup air saat di atas gitu. Kemudian diikuti dengan menghembuskan nafas di dalam air. Kunci utama dalam gaya ini adalah koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan pernafasan. Karena agar tetap ritmis dan efisien. Jika dilakukan dengan benar, gaya bebas sendiri mampu menghasilkan kecepatan maksimal dengan energi yang relatif hemat. Ini juga dipengaruhi oleh tadi posisi kaki. Jadi kekuatan saat kita mendorong itu bukan dari ini diibaratkan sebagai lutut, bukan lutut yang bergerak, tapi bagian depan, pinggul, dari pinggul. Jadi ada dorongan sendiri begitu. Oke, lanjut ke gaya backstroke. Gaya yang kedua ini itu gaya punggung. Nah, untuk gaya punggung sendiri merupakan salah satu gaya yang dilakukan dengan posisi tubuh telentang, wajah berada di atas permukaan air, sehingga memudahkan untuk pernapasan. Karena pernah dapat bernapas secara lebih bebas tanpa harus memutar kepala. Posisi tubuh tetap harus lurus dan stabil dengan pinggul dijaga agar tidak tenggelam begitu. Terus untuk gerakan kaki pada gaya ini sama seperti gaya bebas. Jadi untuk gerakan kakinya juga naik turun atau flutter kick begitu, yang berasal dari panggul. Sementara itu gerakan tangan dilakukan secara bergantian dengan pola memutar ke belakang, tangan masuk ke air dengan posisi jari kelingking terlebih dahulu, kemudian melakukan tarikan hingga ke arah pinggul sebelum diangkat kembali ke atas permukaan. Jadi kunci utama dalam gaya punggung ini adalah menjaga keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan agar tetap stabil di atas air. Selain itu, perenang juga mampu menjaga arah renang meskipun posisi wajah menghadap ke atas. Jadi kebanyakan orang itu dalam gaya backstroke ini masih banyak kesalahan. Contohnya kurangnya gerakan flutter kick pada kaki. Jadi kurangnya gerakan flutter kick dan juga gerakan tangan ini banyak mengakibatkan teman-teman itu kalau saat praktek banyak kemasukan air, kemudian banyak yang malah badannya tenggelam. Jadi untuk mekanisme gerakannya harus runtut antara kaki, kemudian tangan, dan juga pernafasan gitu. Kita lanjut ke posisi gaya dada atau renang gaya dada. Nah, dalam renang gaya dada ini yang pertama, untuk posisi tubuhnya itu tubuh telungkup, hampir sama dengan gaya bebas dan sejajar dengan air. Kepala naik saat mengambil nafas, lalu kembali masuk agar tetap streamline. Jadi,
posisi renang gaya dada ini merupakan renang yang ibaratnya masih santai, santai untuk bisa menikmati saat kita berenang begitu. Yang kedua, untuk gerakan kaki itu ada frog kick atau gerakan kaki katak begitu. Kaki ditarik ke pinggul, dibuka ke samping, lalu menendang ke belakang dan dirapatkan. Gerakan ini yang menjadi sumber dorongan utama dalam kita melaksanakan gerakan renang gaya dada begitu. Kemudian gerakan tangan, nah yang tadi gerakan tangan lurus ke depan, buka ke samping, tarik ke dada, dilakukan bersamaan dalam terkontrol. Jadi tangan lurus ke depan, tarik dada, lalu lurus lagi, dilakukan lagi. Jadi dilakukan bersamaan dan terkontrol. Jadi tidak ada kesalahan gitu. Untuk pernafasan, pengambilan nafas dilakukan saat kepala naik. Jadi posisi lurus kita begini, membuka tangan ke samping, kita ambil nafas, kemudian turun lagi, ambil nafas, turun lagi. Nah, seperti itu. Lalu dihembuskan di dalam air. Nah, untuk koordinasi gerakan nafas itu tarik tangan, nafas, kemudian gerakan kaki meluncur, tarik tangan, nafas lagi, tendang kaki meluncur, harus ritmis agar efisien. Terus yang terakhir fase meluncur. Nah, tubuh lurus ke depan dengan tangan ke depan dan kaki rapat itu berguna untuk menjaga kecepatan dan hemat energi tentunya. Oke, yang terakhir, oh ini ada tipu, mohon maaf. Jadi ada renang gaya kupu-kupu. Nah, ini buat gambarnya belum ganti ternyata. Ini masih salah. Ini masih dalam gerakan stroke atau punggung. Jadi renang gaya kupu-kupu ini merupakan gaya yang paling sulit karena membutuhkan kekuatan, koordinasi, dan teknik yang baik. Posisi tubuh tetap terlungkup, namun gerakannya menyerupai gelombang seperti lumba-lumba. Gerakan kaki dilakukan secara bersamaan, yaitu dolphin kick. Jadi begini, kakinya seperti ini, mengkipat. Seperti teman-teman kalau tahu lumba-lumba kalau berenang, kurang lebih seperti itu. Di mana kedua kaki bergerak naik turun secara serentak dengan sumber gerakan dari pinggul, begitu. Yang kedua ada gerakan tangan. Nah, gerakan tangan dilakukan secara bersamaan dimulai dari menjangkau ke depan, hampir sama seperti tadi. Kita kan kalau dada kan gini tadi. Nah, kalau ini gini, dilemparkan ke depan, dimulai menjangkau, kembali menarik ke bawah, ke belakang, lalu diangkat lagi keluar, untuk kembali posisi awal, kurang lebih seperti itu. Untuk pernapasan dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke depan, teman-teman. Jadi saat melakukan dorongan ke belakang, kepala ke depan, ambil nafas. Sini lagi, nafas. Kurang lebih seperti itu. Terus kunci utama dalam gaya kupu-kupu ini adalah ritme atau irama gerakan yang harus sinkron antara tangan, kaki, dan gelombang tubuh. Jika tidak koordinasinya itu tidak tepat, maka perenang akan cepat lelah. Namun jika dilakukan dengan benar, gaya ini dapat menghasilkan kecepatan tinggi dan terlihat sangat dinamis. Jadi dalam gerakan atau renang gaya kupu-kupu ini memang yang menjadi poin utama itu koordinasi antara tangan, kaki, dan juga gelombang tubuh. Karena memang harus ada sinkronisasi dari tiga tersebut. Oke, teknik dasar berenang. Jadi yang pertama itu ada breathing atau bernafas. Jadi untuk caranya sendiri, yang pertama itu kita menghirup udara melalui mulut, ntar kepala keluar dari air dan hembuskan udara melalui hidung atau mulut saat berada di bawah air. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman mau ambil nafas pakai hidung, kemudian keluarkan dengan mulut, itu boleh juga. Kalau ambil nafas pakai mulut, itu kan pernafasan lebih ke pernafasan perut nih. Jadi pernafasan perut tuh teman-teman jadi banyak begitu kalau mengambil nafas. Nah, yang lebih efisien, enaknya memang buat ambil yang dari mulut dikeluarkan dari hidung. Agar sirkulasi dan juga udara yang tersimpan itu lumayan banyak. Kemudian menyelaraskan pernafasan dengan gerakan renang yang untuk meningkatkan efisiensi. Nah, terus kita ke teknik dasar yang kedua, itu ada kicking atau tendangan. Jadi gaya renang yang berbeda menggunakan tendangan yang berbeda. Tendangan mengepak biasanya untuk gaya bebas dan juga gaya punggung. Tadi yang sudah dijelaskan atau gerakan flutter kick
kalau biasanya dijelaskan itu glider flutter kick yaitu gerakan kaki yang naik turun begini. Nah, itu namanya flutter kick. Tendangan kata untuk kayak dada dan tendangan lumba-lumba untuk kayak kupu-kupu tadi yang sudah Bapak saya jelaskan di slide sebelumnya di gaya kupu-kupu tentunya. Terus fokus utama dalam gerakan kicking ini yaitu menjaga kaki agar tetap lurus dan tetapi rileks dengan tendangan yang berasal dari pinggul. Karena kalau kita tidak rileks dalam pelaksanaannya itu bisa mempengaruhi kecepatan kita begitu dalam berenang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada body position, di mana untuk body position ini sangat perlu sekali untuk teman-teman ibaratnya terapkan karena mempertahankan posisi tubuh yang aerodinamis di dalam air itu cukup mempengaruhi gerakan kita dan juga mempengaruhi untuk laju kita saat ke depan itu karena kalau kita dapat mempertahankan posisi tubuh yang aerodinamis itu dapat mengurangi hambatan di dalam air dan membantu kita saat kita meluncur gitu. Terus kedua itu fokuslah untuk menjaga tubuh tetap datar dan sejajar terutama saat berenang gaya bebas dan berenang gaya punggung karena untuk posisi tubuh yang tidak datar dan sejajar itu sangat mengganggu sekali untuk kita dapat berenang menggunakan gaya punggung begitu. Jadi jangan sampai pada saat kita gaya bebas dan juga gaya punggung itu malah terganggu gerakannya atau body positionnya. Kemudian ada turns and push off. Nah, di sini ada system yaitu menggunakan atau freestyle pada gerakan backstroke dengan lebih reverse atau ke penerapan ke kolam renangnya. Nah, terus untuk open turn. Di sini saat kita menggunakan gaya punggung dan juga gaya kupu-kupu, itu kita melakukan sentuhan ke dinding. Turn the body and push off. Jadi di sini kita ibaratnya ke dinding kemudian kita uh, sedikit menginjakkan ke dinding agar ada gaya dorongan untuk kita maju begitu. Ibaratnya untuk awalan lah. Oh, karena kita juga harus menepak dinding untuk mendapatkan kecepatan yang lebih. Nah, ada yang tahu nggak dari lomba cabang lomba dalam berenang itu ada berapa? Jadi cabang lomba dalam berenang itu ada tiga ya. Yang pertama ada event dalam kolam renang atau event yang biasanya teman-teman lihat di indoor-indoor, kemudian di eh, Olimpiade, SEA Games, Asian Games itu ada jarak pendek nih. Nah, jarak pendek itu 50 meter sampai 100 meter. Nah, itu biasanya untuk gaya sprint. Ini jarak menengah itu 200 sampai 400. Jarak jauh 800 meter sampai 1500 meter. Lomba estafet itu 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Itu biasanya dilaksanakan secara tim. Jadi ada 4 orang itu ganti-gantian. Misal panjang kolam 50, jadi ada 4, 1 ke 50, kembali lagi 50, 50, 50. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada renang terbuka. Untuk renang terbuka sendiri jaraknya lebih jauh nih, seperti 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, dan diadakan biasanya itu enggak di kolam indoor atau kolam outdoor, tapi di danau, sungai, atau laut. Lebih ke lebih ke renang yang terbuka dan mengacu adrenalin juga. Kemudian ada medley events ya, di mana gaya gabungan perorangan nih dan estafet gabungan yang biasanya menggabungkan semua gaya renang. Jadi perenang tidak hanya satu gaya renang saat melakukan luncuran dan juga memposisikan renangnya ke lane lain atau base lain itu menggunakan gaya renang yang berbeda-beda. Misal perenang satu menggunakan gaya bebas, perenang dua menggunakan gaya kupu-kupu, perenang tiga menggunakan gaya dada, yang perenang terakhir menggunakan gaya punggung. Nah, jadi seperti itu.
Oke. Nah, dari teman-teman pasti udah pada paham nih kalau Pak di kolam renang itu ada uh, attention, kalau jangan jungkir balik di kolam renang, jangan loncat di kolam renang karena licin. Nah, di sini keamanan dalam berenang itu yang pertama, jangan pernah berenang sendirian. Selalu ditemani teman, terutama di perairan terbuka. Karena apa? Buat teman-teman yang mungkin ingin belajar berenang, yang pertama yang memang harus diperhatikan itu posisi kalian mau mengenali renang atau pengenalan dengan air begitu istilahnya. Karena kita kalau ditemani teman itu jadi ada yang lebih tahu, lebih menemani gitu. Nah, yang kedua, ketahui batas kemampuan Anda. Di sini perlu banget karena apa? Jangan sampai memaksakan diri kalian untuk terlalu keras dan tetaplah sesuai dengan tingkat kemampuan diri sendiri. Jadi jangan terlalu memaksakan suatu hal apapun itu. Terus, yang ketiga, pelajari keterampilan dasar di air. Nah, di sini pelajari keterampilan dasar dalam air itu yang pertama yang paling perlu. Kita berlatih mengapung dan injak-injak air dan gerakan renang dasar yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, yang keempat, aturan, patuhi peraturan yang ada di kolam renang. Yang pertama, mungkin ikuti rambu-rambu yang terpasang, hormati instruksi penjaga kolam, dan hindari peralihan di area kolam. Gitu. Terus, nah untuk perlengkapan berenang nih. Jadi jangan sampai lupa yang pertama itu pakaian renang tentunya. Pakaian renang yang aerodinamis, yang ketat, kemudian yang lebih tipis begitu daripada celana-celana yang bisa teman-teman gunakan karena itu dapat menghambat buat kita lebih cepat dalam berenang gitu. Nah, ini pakaian aerodinamis itu dapat mengurangi hambatan kita di dalam air begitu. Kemudian kacamata renang. Nah, kacamata renang tentunya sangat berguna buat kita. Yang pertama itu dapat melindungi mata dari klorin atau yang sering dipakai di kolam renang begitu. Dan untuk meningkatkan jarak pandang kita saat kita di bawah air karena kalau kita tidak menggunakan kacamata itu kan biasanya perih tuh. Nah, kalau kita pas menjaga jarak pandang tuh di air kita tidak menggunakan kacamata, malah kita matanya jadi merah, kemudian perih dan kita tidak bisa melihat sekitar itu seperti apa, cuma bisa merem dan juga meraba-raba. Nah, kemudian yang tiga itu ada topi renang. Nah, untuk topi renang sendiri, di sini topi renang juga digunakan karena untuk rambut kita, apalagi rambut cowok ya, rambut cowok kadang ada yang gondrong, ada yang panjang atau apapun itu kadang menghambat kita dalam ngepush lagi terkait dengan renang kita. Jadi mengurangi kegunaan dari topi renang sendiri itu mengurangi hambatan dan menjaga rambut agar tidak menutupi wajah. Gitu. Nah, mungkin yang coba jelaskan di depan tadi ya terkait dengan benefit dari berenang. Jadi benefit dari berenang itu tidak hanya satu, dua ataupun berapa, tapi ada beberapa. Nah, yang pertama itu memperkuat otot tentunya dan membangun daya tahan. Jadi renang itu dapat bagus sekali untuk teman-teman yang mau mungkin membentuk dada yang bidang ataupun badannya lebih fit itu sangat bagus. Apalagi bisa membangun daya tahan tubuh. Nah, yang kedua sangat bagus sekali. Bisa membantu teman-teman itu dalam beraktivitas, mungkin mau jogging dan lain-lain. Sejujurnya dapat meningkatkan sedajan jantung dan kapasitas paru-paru dari teman-teman. Nah, nah, yang ketiga ini renang itu lembut untuk persendian. Jadi, yang seperti dah dijelaskan di awal tadi, dapat cocok untuk segala usia karena berenang ini ibaratnya kita investasi pada masa tua kita. Jadi, eh, pengurangan resiko kekeroposan dalam sendi, kemudian sakit sendi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu mendorong relaksasi melalui gerakan ritmis. Nah, di sini kalau teman-teman tahu, renang juga tidak hanya untuk lebih menjaga daya tubuh dan lain, tapi biasanya digunakan untuk terapi-terapi untuk penderita stroke ataupun penderita penyakit lainnya. Jadi renang itu tidak hanya untuk kita mau ibaratnya gimana ya? Kita mau
pengen kuat, pengen apa, tapi bisa buat relaksasi dan terapi. Nah, yang kelima nih, ini melepaskan endorfin untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, renang itu dapat memberikan kita itu ketenangan, membuat kita itu lebih eh, enggak terlalu berpikiran yang mungkin dapat menyebabkan mood kita ngedown gitu ya. Jadi renang dapat membuat kita itu melepaskan endorfin, kita senang, kita lebih tenang dan karena renang itu juga eh, bagi sebagian orang dapat berpengaruh ke dirinya, jadi sangat banyak sekali benefit dari berenang ini. Nah, oke kita nggak terlalu